Kejari Ogan Ilir pastikan tengah bidik tersangka lainnya di kasus mafia tanah. Kejari Ogan Ilir tengah membidik tersangka lainnya pada kasus mafia tanah di Ogan Ilir dan Muara Enim. Kita pastikan ada tersangka lainnya di kasus ini, tegas Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Ogan Ilir, Muhammad Asarofi, kepada awak media, Selasa, 22 Juli 2025. Menurut Asarofi, Kejari Ogan Ilir tidak main-main dalam menangani kasus mafia tanah yang berada di wilayah Kecamatan Indralaya Utara Ogan Ilir, dan sebagian wilayah di Kecamatan Muara Belida Muara Enim. Kejari Ogan Ilir komitmen dalam menindak tegas setiap bentuk pelanggaran hukum, khususnya yang merugikan keuangan negara dan merusak tatanan tata kelola pemerintahan desa, tuturnya. Asarofi juga memastikan, Kejari Ogan Ilir akan memproses hukum secara transparan dan akuntabel dalam kasus mafia tanah ini, demi menjaga kepercayaan publik. Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa praktik mafia tanah, terutama yang melibatkan aparat desa masih menjadi tantangan serius bagi penegakan hukum dan perlindungan aset negara, paparnya. Dalam kesempatan tersebut, Asarofi mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi tanah, khususnya di wilayah yang status hukumnya masih dalam kawasan hutan atau belum memiliki legalitas formal dari pemerintah. Dalam kasus ini, Kejari Ogan Ilir menemukan indikasi pemalsuan dokumen, penyalahgunaan wewenang jabatan, serta gratifikasi kepada para pejabat desa untuk mempercepat proses legalisasi lahan yang sebenarnya tidak memiliki dasar hukum, jelasnya. Sebagaimana diketahui, Kejari Ogan Ilir telah menetapkan L, mantan Kades Kayuara Batu Kecamatan Muara Belida Muara Enim, sebagai tersangka pada kasus mafia tanah. Penetapan tersangka ini dituangkan melalui nomor TEP 06 L6 24 FD 107 2025 tanggal 22 Juli 2025. Tersangka L pun dilakukan penahanan selama 20 hari dengan perintah penahanan nomor PRIN 06 L6 24 FD 107 2025 tanggal 22 Juli 2025. Menurut Asarofi, tersangka diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur atau diancam pidana dalam Primair Pasal 2 Ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUH Pidana Jo Pasal 64 KUH Pidana. Subsidiair Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUH Pidana Jo Pasal 64 KUH Pidana. Dijelaskan Asarofi, tersangka L diduga melawan hukum telah menerbitkan dan menggunakan surat pengakuan hak palsu di atas lahan negara yang masih berstatus